udah setahun emak gue kemana, tiba-tiba gue ngeliat begitu, lu kebayang nggak? Itu gue, kalau Nikita bisa bilang dadanya kayak digebuk 1000 jin tuh ya gue juga sempet ngerasain itu gitu loh. Tuh dada gue kayak dibuk gitu loh, 1000 jin gitu ya. Hah, emak gue begini gitu loh posisinya. Akhirnya, dan itu ketahuan ada di Bandung setelah lu ngelau kan. Gue perhatiin foto lu kan, lu dapet dari mana, lu bilang dari netizen juga kan. Akhirnya gue susurin, gue inget ini rumah tante gue. Nah, sebetulnya kalau posisi saat itu Fitri tidak membenci, dia baik-baik aja sama ibunya, kenapa sih? Kalau emang bukan dia yang ngebuang, kenapa nggak lu jemput aja? Benar. Mungkin kalau waktu itu dia jemput, lu juga nggak bisa ngomong apa-apa, Beb. Iya, karena kan Mami Rita nggak bisa bikin statement walaupun Mami Rita udah bikin video saya ditangguh dengan Tiba-tiba Fitri. video itu keluar kan. Mm, mm. Sebetulnya, Kaget dong gue. iya, gue lebih parno lagi dong liat Iya. emak gue tiba-tiba, Mm, mami kan gemuk mm, seger gitu ya Beb ya, tiba-tiba kurus luyu, kewer-kewer dagingnya, lu bayangin mm, betapa, mm, aduh gue takut emak gue metong mak, udah mm, itu aja sih, ya kan. mm, Jadi seselan gue seumur hidup Beb. mm, Akhirnya gue bilang, gue langsung jemput kan, subuh-subuh itu gue telepon lu, gue mm, langsung jemput ke Bandung. mm, Sebetulnya dalam perjalanan gue bilang gini nih sama mami nih, ini nenek-nenek lebay apa bagaimana ya, gue masih yang bingung gitu loh. Gue nggak percaya kalau si Fitri bisa buang emaknya tuh, gue nggak percaya Beb. Karena gini ya, pada saat itu gini, terserah deh orang mau bilang Fitri jahat dan lain-lain saat ini sekarang, dan gue pun mengiyakan. Tapi ketika itu gue berpikir gini, dia nggak begitu, nggak sejahat itu kok gitu loh, maksud gue nggak mungkin. Ini dalam benak gue ya. Jadi gue, ini nenek-nenek lagi, gue kan tahu emak gue ya, emak gue kan suka lebay juga Beb kadang-kadang ya. Gue juga nggak mau bilang mami itu perempuan yang sempurna, menderita, kagak, nggak begitu juga faktanya. Mami ini juga kadang-kadang suka drama-drama juga, mak, namanya nenek-nenek kan. Jadi gue bilang gini, mami, kalau mami dibuang, karena bayangan gue, mak gue bukan orang bodoh. Jadi kalau dia dibuang, dia harus ingat di mana tempatnya. Kalau dia saat itu dia bilang, ah, mami lupa, ah, udah deh lu lebay lagi deh, gitu loh. Paham nggak? Pada saat dari Bandung mau ke Jakarta kan ngelewatin Karawang. Mami bener dibuang di sini di Karawang. Iya. Berarti mami tahu tempatnya di mana? Tahu. Gua kaget dong Beb, setengah mati. Berarti bener dong. Akhirnya gue jalan. Ayo, gue keluar tuh di Karawang langsung ya. Gue keluar, mana kemana lagi? Mak gue tuh bukan yang bodoh jalan Beb. Orang dia bisa dari Jakarta ke Palembang, ke Lampung, ke Jawa. Dia tuh orang pinter Beb, mak gue. Gak mungkin dia bisa nggak tahu alamat. Kacek lu tunjuk jalan anu aja gue bisa cari di Google gitu loh. Jadi gue dedes dong mami gue kan. Mami dibuangnya di mana? Mami di mana dibuangnya? Di sini. Mami tuh dibawa ke hotel sama Henny 2 minggu. Abis dibawa ke hotel 2 minggu, terus dikontrakin rumah. Abis dikontrakin rumah, mami ditinggalin. Jadi mami ini dibuang bukan sendirian Beb. Si Henny ini ninggalin mami sama anak-anaknya juga. Dia pergi sama cowok. Gue nggak tahu deh, yang terakhir gue datengin ada videonya tuh gue labrak tuh. Kan tuh masih sama laki itu kan. Dan itu bener. Itu Beb, gue udah nggak kayak digebukin dada gue 1000 jin lagi Beb. Udah kayak sambar petir pengen ngamuk. Gue tuh bukan tipe cewek yang ada masalah terus gue berlebay-lebay nangis. Enggak, gue manusia keras Wak. Gue orang paling galak yang gue tahu. Gue galak, perempuan galak gue gitu loh. Gue marah sekali saat itu. Kok bisa gitu loh, mak gue ada di sini gitu kan. Kayaknya Fitri juga males deh bermasalah sama gue saking galaknya gue. Makanya gue tuh nggak mau live gini. Mana? Oh ya, ini. Ini orang yang nampungnya, yang bantunya. Ini sampai sekarang, ini yang kan waktu muda ya. Nih, dia masih nge-WA nih. Dia masih nge-WA gue sampai kemarin. Nih, hari Minggu kemarin dia bilang, Assalamualaikum teh, sehat-sehat semuanya, gimana kabar Eyang? Dia masih nanya, ini hari Minggu kemarin ya. Jadi gue pikir, dan itu terbukti beneran mami makan dari orang-orang itu. Gue marahnya luar biasa, sampai gue kan pertama kali gue nggak datengin Fitri, gue datengin kakak gue dulu yang satu lagi. Gue butuh penjelasan, kok bisa mami ada di sana.
Kok bisa? Gue butuh penjelasan. Kalau lu nggak suka, kalau lu nggak mau ada mami, toh mami juga sama gue, Beb, bukan sama mereka. Tidak pernah ada sejarahnya mami hidup sama Fitri itu nggak ada. Mhm. Dari bapak gue meninggal, mami hidupnya sama gue. Terus dia nikah lagi, suaminya meninggal, hidup sama suaminya meninggal lagi, balik lagi ke gue, Beb. Nggak ada sejarahnya mami tinggal sama Fitri. Jadi wajar dong kalau gue nyariin gitu loh. Ya kan. Nah setelah rame di media, tiba-tiba dia bisa bilang nggak kenal. Tiba-tiba dia bisa bilang dibuang. Ya ngamuk dong, Beb, gue maunya gue ini mak lu begini. Lu kalau orang baik, lu kalau duta tabayun, lu dateng deh. Lu dateng deh. Lu datengin deh mak lu. Dan dulu gue udah sering bilang sama Fitri, Fit, gue manggil dia teteh ya, teh, gue bilang. Kan mami sering tuh minta maaf sama dia karena gue yang nyuruh, Beb. Gue bilang gini, gue kan juga sendiri ya, gue single parent ya. Gue bilang, mami minta maaf deh Mi sama Fitri. Itu udah sering, Beb, mami minta maaf. Karena setiap gue bawa Fitri, kalau gue datang dia happy aja. Tapi kalau mami yang datang dia langsung pasang raut, muka nggak enak. Gue cuma ngeliatin aja kan. Mami minta maaf deh Mi sama Fitri. Gimana pun juga, apapun juga, dia masih bertanggung jawab dan dia berusaha bertanggung jawab biayain Mami sampai dengan hari ini. Ini sebelum jauh kebuang dibuang nih, Beb. Dia datang, si ibu ini datang, gua anterin, teh, Mami minta maaf ya teh, iya. Itu demi Allah, wallahi, Beb, gue yang nyaksiin. Dan itu bukan cuma sekali. Dulu Mami ngebuang kamu, dulu Mami ninggalin kamu, bukan Mami betul-betul mau ninggalin kamu, karena Mami dulu perceraian, Mami dulu juga susah, Bib, Mami di sana itu, pokoknya udah segala macam. Intinya Mami punya salah sama kamu. Iya, jadi si Mami ini perlu juga teman-teman tahu ya. Bentar, Mami ini aku juga, potong dulu biar nggak ada salah. Mami itu nggak ngebuang Fitri. Mami itu tetap masih bawa Heni, adik kandungnya Fitri, ya kan? ya, Yang tidak ke bawah itu Fitri dan almarhum Dedi. Karena apa? Satu disembunyiin sama kakak-kakaknya dan kedua Mami umur 20-an single parent mau gimana bawa 3 anak, ya kan? Gitu. Jadi jangan jangan salah kaprah Mami buang ya. Dikata buang itu dicelotehkan dari ya. Fitri. Jadi tadi gue kepleset ngomong ya, Beb. Jadi Mami ini minta maaf, itu sudah berulang kali. Karena gue pikir gini, kalau Fitri tidak bisa sayang sama ibunya, gue nggak nyalain, Beb. Itu logik. Emosional mereka nggak ada. Itu wajar. Tapi apapun yang terjadi, ini emaknya. Gitu loh. Kalau Fitri gak bisa sayang, itu manusiawi, Beb. Coba lu hidup sama gue nggak dari kecil. Tiba-tiba gue harus punya tanggung jawab sama lu begitu tua lu. Lu emak gue deh. Itu mah normal lah tuh, Beb. Kita nggak bisa paksain. Rasa sayang itu kan rasa. Itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipaksa, Beb. Tapi setidaknya lu jangan jahat dong sama mak lu. Gitu yang gue pinta cuma itu aja. Dan karena flexingnya dia, gue juga di-flexingin, Beb. Bukan cuma netizen. Kita sendiri, di keluarga sendiri, kita pikir dia memang mampu. Sampai satu hari gue cari tahu, ini anak apaan sih? Karena akhirnya gue kepo ya. Gitu loh. Gue juga nggak tahu kalau dia tuh ternyata teman-temannya bilang, Ji, pantas lah dia marah, lo suruh bayar, orang duit di rekening dia 1 juta aja udah bagus. Itu wallahi loh, sahabatnya yang ngomong loh, yang sekarang ada di Aussie, yang sekarang jadi musuh dia. Kan anak. Kenapa? Jadi mungkin dia marah waktu itu gue suruh bayar karena gue nggak tahu, Beb, kalau dia nggak ada uang. Mungkin kalau dia bilang, Nek, gue nih bener-bener nggak ada uang, gue nih di sosial media cuman flexing, kayaknya gue juga nggak tolol, Beb. Mungkin gue utang pinjem juga, yang penting emak gue keluar rumah sakit. Ya gue pikir buat apa gue effort utang pinjem, gue pikir gue punya kakak kaya raya. Coba logik. Kalau dia jujur sama gue waktu itu, Beb, gue nih emang, Dek, gue nih apa, nyet, gue nih emang bener-bener gak ada duit loh. Atau apa ke bahasa dia, Jing, lu jangan maksa gue suruh bayar, gue gak punya duit. Nah, kan enak ya, Beb. Dia gak ngomong begitu, sementara gue lihat di sosial media, di TV, menter-menter, jaketnya 50 juta, mobilnya Ferrari, Lamborghini, yang belakangan semuanya tuh sewaan. Gue mana ngerti, Beb, gue gak tahu.
Jadi gua pikir saat itu emang dia punya duit banyak, ya lu bayar, Beb. Zaman gua pegang duit banyak ya, Beb. Itu duit 5 juta, 10 juta, kayaknya kalau temen gua butuh, gua nggak kasih pinjam. Gua kasih, Beb. Lu tahu gua deh masalah uang. Iya. Ini buat orang-orang yang nggak tahu, Kak Uzi ini apa suaminya itu mantan pejabat pajak. Ya, betul kan Kak Uzi? Iya. Ya. Terus yang kedua, dia Kak Uzi ini punya bisnis pengadaan juga kan sama salah satunya pernah bekerja sama Bukan, Fitri bukan sama pengadaan, bukan pengadaan, nanti gua jelasin. Bukan ya. pengadaan sayang, konstruksi. Hmm. Jadi gini, intinya gini. Ini semua tidak akan terjadi ketika dia jujur aja. Hmm. Akhirnya gue cari tahu kan dari mantan lakinya, gue ajak ngomong, ya dong, kakak-kakaknya gue, itu kakak-kakaknya juga, Beb. Depan dia aja baik, faktanya di belakang ngomongin juga. Hmm. Gue dari mana tahu dia minjem duit 400 juta waktu dia bikin tower, Hmm. terus nggak dibayar kalau bukan dari kakaknya. Itu susah ya, orang tuh kalau dianya udah toksik, lingkungannya toksik juga, Beb. Ya. Gue nggak tahu, Beb, kalau dia waktu itu tuh flexing, tujuannya biar orang-orang perhatian ke dia, apa sih, engagement lah, follower lah, gue nggak ngerti lah dia ngapain. Yang penting lu jujur deh, lu boleh bohongin orang, lu jangan bohongin gue. Kalau lu bohongin gue dedes. Kalau lu emang kala itu berduit, lu emang harusnya nggak usah marah sih, Fitri. Lu nggak usah jagoan deh ngomong. Lu datengin rumah gue, lu datengin emak lu di rumah anak gue. Nggak usah. Lu bohongnya sama orang nggak apa-apa, sama kita keluarga lu nggak bisa bohong. Jadi gue nggak tahu kalau dia nggak punya duit, Beb. Kalau gue tahu, gue juga nggak maksa dia suruh bayar. Mungkin itu yang bikin dia marahnya luar biasa. Sampai dia jemput mami dan akhirnya dibuang. Dipikir nenek-nenek udah hidup nggak pernah ngurusin gue, sekarang duit mulu lu di bagian tua. Kan gitu ya. Tapi kan ini bukan yang pertama kali dia buang mami. Yang di Sukabumi? Nggak berhasil. Nggak berhasil karena gue tentang. Dia kan bilang gini, udah mami itu tinggal aja di villa yang suka dia bawa temen-temennya itu loh, Beb. Itu kan rumah kakak gue kan. Terus nggak tahu gimana sertifikatnya bisa ada di dia kan. Dia bilang seperti sama gue, ya lah itu villa keluarga. Dia bilang kalau mau libur-liburan ke sana. Belakangan gue ke sana juga kan difitnah-fitnah. Pada saat mami sakit masuk ke rumah sakit, aduh gue sedih ya. Pada saat mami mau bayar, pada saat gue minta lu bayar, yang ada dia ngebahas mami maling pompa. Aduh, itu sih gue sedih sih. Itu bikin gue naik pitam sih. Gue pikir emang lu doang yang bisa ngomong seenaknya. Gue juga bisa. Cuman gue nggak mau karena gue masih menghargai lu, kakak gue gitu. Emang lu pikir gue kan masih ada rekaman, gue masih simpen, Beb. Emang lu doang yang bisa marah? Gue juga bisa marah. Terus ditantangin gue, ya lu kalau mau marah, marah aja. Oh lu mau lihat gue marah? Ini gue marah. Sekarang gue marah. Jadi orang jangan heran kalau sekarang gue bilang, gue bongkar siapa jati diri lu yang sebenarnya. Lu nantangin gue marah kan? Ini gue marah. Lu kalau baik, kenapa sih? Kayaknya nih masalah sebetulnya simpan. Gue bilang sama orang-orang juga banyak ya, sama teman-teman gue lah ya, gue juga banyak. Belakangan dia gara-gara ini masalah mami ke blow up, akhirnya gue kena kan imbasnya kan. Gue dibilang penipu lah. Dia bawa saksi yang seolah-olah gue tipu lah. Udah 4 tahun, Beb. Kalau gue nipu, ada orang siapapun ya yang nggak terima lapor polisi. Itu polisi 360 hari kali 1 kali 24 jam nggak pernah tutup. Lu laporin aja gue, pusing amat. Ngapain jadi si Fitri heboh? Lu nggak perlu gue penipu lah, apa lu mau ngatain gue apapun ya, itu nggak ada korelasinya sama kelakuan lu, buang mak lu gitu loh. Nggak ada korelasinya, nggak ada ikatannya. Gue penipu, lu mau ngatain gue apa? Pelacur. Mau ngatain gue sebusuk apapun, ini nggak ada ikatannya sama si mami yang dia buang. Iya, gue pernah bilang itu memang. Jadi
Gue tuh agak bingung, Beb, sekarang. Gitu loh. Terus tiba-tiba orang terpengaruh berbondong-bondong caci maki, bully emak gue, ya gue makin gila lah marahnya. Udah mau gila, Beb, gue rasanya kayaknya kalau di negara hampir lupa hukum, gue di negara punya hukum gitu loh. Gue kalau nggak inget-inget gue punya anak, kayaknya gue udah lupa hukum deh, Beb, sama dia. Udah gregetan banget gue gitu loh. Sampai tiba-tiba seorang, Beb, lu bayangin follower gue 68, ya. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba emak gue dibuang, gue harus urus, dan gue tiba-tiba emak gue difitnah-fitnah di media sosial. Lu bayangin follower gue 68, gue harus melawan Nikita Mirzani yang followernya 10 M. 10 juta. 10 juta. Udah gak ngerti deh tuh. Dengan pengikut dia yang militan, lu bayangin. Apa gak mau gila gue rasanya dia buat. Dengan notabene, si Fitri nyuruh temannya untuk ngebully ibunya. Make sense gak? Ibunya Kak Fitri gak ada. Udah mati. Yang sekarang tuh ibu ular. Coba lu bayangin. Tapi sebelum kita lanjut, kita udah udah memaafkan Nikita, udah nggak ada apa masalah sama. Dari awal kan gue udah bilang Nikita itu disuruh dia. Sekarang pakai logika. Emang Nikita punya masalah apa sama ibu gue? Dan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Waktu lebaran. Nikita mah baik-baik aja. Gue nggak ngebelain Nikita ya. Gue bahkan ada DM gue ke dia. Lu minta maaf buruan sama mama gue mumpung masih hidup. Gimana pun juga, apapun juga, lu pernah caci maki emak gue tuh nggak salah, dia nggak pernah buang anak, lu pernah fitnah. Gue ada DM dia kok. Gue ada WA dia kok. Kalau lu butuh apa-apa, saksi tentang ibu gue siap hubungin gue. Karena gue tahu dia cuma disuruh-suruh doang. Gue pernah bilang kan, Dalang. Dulu yang pertama kali bilang Fitri Dalang itu gue. Terbukti kan nih, kita sekarang gue disuruh. Mau apa lo? Jadi kan kebaca, Beb. Otak dia tuh udah kebaca sama gue gitu loh. Lu mau ngapain? Lu kalau orang baik, udah. Sekarang, Beb, dia heboh lapor-laporin lu ke kantor polisi. Lu datengin mak lu. Yoke gue yang jamin untuk diem. Karena gue tahu Yoke juga bukan orang pendendam. Cuman dia gembas juga lama-lama. Ngeliat nih kok orang kelakuan nggak ada udah-udahnya ya gitu loh. Orang selalu bilang, lu ngoceh-ngoceh aja, lu dicuekin. Gue nggak dicuekin. Kalau gue nggak dicuekin, nggak ada artis baru yang jadi jubir dia. Benar. Kalau gue dicuekin, nggak ada Nikita Mirzani yang ngata-ngatain zaman dahulu kala sama gue. Dibilang gue nggak kenal, dikasih julukan gerobak donat. Itu nggak ada korelasinya sama ibu gue. Emak gue lu buang, kenapa? Pertanyaan gue kenapa? Sekarang kalau Fitri bilang, mami itu jahat, dia pernah nyiksa. Tuhan, kalau mami jahat, pernah nyiksa dia, kenapa lu titipin? Lu sempet nitipin anak sama si mami. Itu kan gak logik. Dan gak sehari 2 hari kan, Beb? Semingguan. Dan mami nginep di sana juga kan? Berkali-kali. Dan nginep juga kan, maminya di situ kan? Sama Arafah kan? Nginep di rumahnya Mas Afah. Sekarang lagi lu bilang, mami itu nyubit di pipinya sampai berdarah waktu bayi. Kan ada kan DM-nya kan, dia ngomong begitu ke orang. Kepalanya dimakan kecoa. Hai, kecoa itu gak makan daging, sayang. Kecoa ada manusia lari. Nggak mungkin tuh kecoa makanin gerogotin. Tuhan, please dong. Makanya kepinteran dimakanin kecoa kali otaknya. Jadi gue tuh ya kadang-kadang, ya Allah, ini orang apa sih maunya? Kok lu perang ego sih? Sama orang, ibunya. Gue tuh bingung. Gue apa ya? Habis kata gue ngadepin dia. Kok ada ya? Nah, Putri ngomong nih, hahaha sampai habis kata. Iya, speechless gue, apa yang nggak bisa ngomong. Kok ada ya? Gitu loh. Terus mami katanya ngasih makan pakai minyak tanah. Minyak tanah belinya lebih mahal dari garam. Kenapa nggak emak gue kasih makan lo pakai garam aja? Mami kalau jahat dia bawa anak tiri 5, apa nggak dikeroyok sama anaknya? Anaknya si mami itu bawaan bapaknya, temennya adik kandung dia main masak-masakan. Orang mami sama anaknya main masak-masakan kok, gimana? Dan gue denger cerita ini dari tante-tante gue, om-om gue zaman dahulu.
yang gue lebih takjub lagi sama Fitri, yang 50 tahun usia dia nggak pernah kenal sama tante-tante gue yang di Bandung itu, Beb. Tiba-tiba kan lu lihat sendiri tempo hari videonya. Ini ponakanku tersayang. Oh, betapa hebatnya uang ya. Bisa membeli persaudaraan, bisa membeli sebuah kejujuran. Hebat ya. Terus tiba-tiba om gue yang kemarin hahihi sama gue, dia ngawinin anaknya nggak diundang lu kakaknya. Mami nggak diundang, gue nggak diundang. Dengan bangganya, lu nggak diakuin di akun Sailor Moon. Cuma dibayar 15 juta. Segitu ya harga kekeluargaan kalian. Tiba-tiba keluarganya Mami yang nggak pernah kenal sama dia nih sebagian, ya, tiba-tiba ngebelain Fitri. Fitri tuh baik. Mami tuh selalu, masa emak gue ngejelekin dia? Ya emak gue pasti bilang dia baik lah. Nggak mungkin emak gue ngejelekin anaknya ke tante-tante gue. Mami itu terbukti nggak pernah ngomong ngejelekin Fitri, karena tante-tantenya sendiri bilang nggak pernah. Kalau bilang Uji itu galak, emang gue akuin, emang gue galak sama emak gue. Mami kalau udah makan gula, minum ini, minum itu, oh gue so strong. Tidak, Mami tidak boleh minum gula. Tidak boleh minum teh pakai gula. Mami mau minum teh, ini nggak pakai gula. Mami makan banyak, tidak, Mami tidak boleh makan banyak. Kalau gue tegas, karena gue sayang sama emak gue gitu. Kalau dia makannya banyak, gue bisa ambil tuh piring. Mami stop, Mami udah kebanyakan makan. Karena Mami gemuk 130, Beb, lu bayangin. Gue kepengen emak gue panjang umur, Beb. Kalau gue tegas, jelas. Jadi gue bingung gitu loh. Kalau dibilang gue galak, kuntilanak juga tahu, Beb, gue galak. Orang nggak usah ngelihat gue ngebacot, ngeliat tampang gue aja udah galak. Tapi gue nggak jahat sama orang, Beb. Gue galak doang dan gue nggak gila, gitu loh. Jadi kalau nggak ada sebab, gue nggak mungkin marah, sayang. Kok coba Pit, lu apa sih yang lu cari dalam hidup ini di usia lu yang udah senja? Lu gue anggap udah tua lah. 52 tahun, 51 ke 52 umur dia tuh. Udah setengah abad, lu mau ngapain flexing? Ini konflik ini terjadi awalnya lu flexing, lu terusin sampai nih detik lu flexing. Udah jelas-jelas hidup tuh yang damai-damai aja, santai-santai aja. Aku nggak bakal ngewaro, nggak bakal. Kok bisa ya lu begitu ya, berintrik gitu. Kalau gue mah nggak bisa, Beb. Gue orangnya nggak bisa drama sih. Tiba-tiba dalam perjalanan nih banyak nih yang masuk, yang pura-pura baik. Gue kan masih ngeraba-raba, Beb. Ibaratnya gini ya, gue butuh bantuan orang. Gue bukannya orang yang mampu berdiri sendiri hebat ngejagain emak gue, enggak dong. Gue butuh lah. Gue bukan siapa-siapa, gue nggak punya suara. Kalaupun ada seseorang yang notabene artis bantu emak gue, ya sangat gue buka pintu dong buat didengar sama masyarakat. Hei, ibu gue ini difitnah loh, please deh. Yang fitnah tuh anaknya namanya si Fitri. Ya kalau ada orang yang maksa-maksa gue bilang, ini orang beneran mau nolong nggak ya? Ya udah deh, gue coba deh, mudah-mudahan ini jalan dari Allah deh, jalan Tuhan deh. Kalau terus belakangan gue difitnah-fitnah, ya itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting gue nggak pernah ngomong apa-apa. Lu mau ngatain gue apapun, gue nggak peduli. Yang pasti gue tahu siapa lu orang baik atau tidak. Udah cukup buat gue. Karena yang jadi fokus utama gue, Fitri, lu ngapain emak lu? Ini sampai di detik 4 tahun lu nggak selesaikan. Kalau orang baik, ketika dia punya masalah, dia akan selesaikan. Bukan menyelesaikan dengan masalah baru. Selesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ini kan enggak. Dia bela dirinya, dia maki-maki emaknya, dia fitnah-fitnah ibunya, seolah-olah dengan fitnahan dia, apapun yang dia lakukan itu akan dibenarkan. Bener sih, banyak netizen yang bodoh terpengaruh dengan flexing-flexingnya dia. Kalau gue, Beb, gue gak bisa drama. Gue marah-marah, gue sayang. Dan gue gak bisa, Beb, diatur-atur orang. Harusnya lu serang dong, gue gak bisa diatur-atur begitu. Ini pun gue mau bicara, karena udah terlalu banyak. Kak Uji kok diem aja sih, Kak Uji kok diem aja. Oke, gue ngomong. Jadi awalnya flexing itu, Beb, betapa bahayanya. Sebetulnya yang bersosial media tidak baik itu ya dia.
Kalau lu nggak flexing dan lu nggak bohongin keluarga lu atas karena lu udah flexing, takut lu jujur sama keluarga lu, mungkin takut gue ngoceh, enggak, dia itu sewa mungkin, makanya dia juga bohongin gue gitu kan. Berarti yang bernegatif bersosial medianya dengan cara negatif siapa? Jangan bangga lu punya banyak teman, semakin banyak teman lu ya semakin toksik hidup lu. Karena nggak akan orang cocok semua sama kita, Beb. Terus sampai detik ini dia bersikeras. Aku baik-baik aja, apalagi yang di Karen Delano gue lihat dia, aku mengemis kok, kasih sayang. Kagak ada pernah, nggak pernah, Beb. Dia ngemis kasih sayang tuh nggak pernah. Gimana sih? Orang mami begitu dibuang aja dia, begitu mami dijemput aja dia blokir kan WA-nya. Janganlah. Jadi janganlah bersosial media sok-sokan baik, jangan berpura-pura. Gue sih heran, ngapain sih lu pada main IG pada pura-pura kaya, pura-pura baik, hahaha. Gue mah bingung, gue nggak ngerti, Beb. Coba nak nih, mumpung ngomong ini kan sekarang lagi yang si Rafia itu umroh. Bener nggak mami diumrohin sama dia? Bener, mami diumrohin sama dia. Tapi kan ceritanya, Jadi gini, kenapa mami pernah sakit jantung sampai dipasang ring jantung dulu? Dia pernah ngomong gini, ini sih menurut cerita mami ya, Beb. Mami disuruh bikin paspor. Oke, mami mau umrohin sama Fitri. Oke. Ya udah, amin, alhamdulillah nih, buruan bikin. Menurut si Fitri, dia bilang, ya udah nih, besok mami umroh. Si emak beranggapannya besok umroh, ya udah besok dong, dia buru-buru. Kalau udah rapi, udah siap paspornya kasih tahu Fitri. Emak gue bahagia banget, Beb. Bahagia banget. Finalnya umat muslim itu pasti dia kepengen ke tanah suci, Beb. Udah siap nih, udah rapi, temen-temennya udah daftar, tau-tau kagak jadi, Beb. Nggak jadi, dia malu dong. Malu dong si mami. Sakit lah, kecewa, malu sama temennya, dia kecewa, dia sedih, akhirnya masuklah rumah sakit. Mami marah, jadi dia sakit. Mami ini marah dikit jantungnya anfal, Beb. Sebenarnya kalau gue nggak mikirin emak gue dari kemarin, gue udah nyap-nyap aja udah. Akhirnya setelah sekian tahun lama diumrohin jauh sebelum dibuang. Ya alhamdulillah berangkat. Nggak tahu gimana tuh dia, tiba-tiba dia kepikiran kali mami diumrohin. Jadi gini, Beb, itu budi baik dia sama mami dan kita harus mengakui. tapi dimarahin dulu kan mami kan? Oh iya, dicaci maki dan lain-lain dengan gayanya dia. Jadi Fitri ini memang bukan tipe orang yang lemah lembut ya guys. Dia dengan gayanya seperti itu, memang gayanya bisa seperti itu, tapi faktanya the realnya nggak gitu. Dia jutek, kalau ngomong nyakitin, pedes. Ya mami kalau bisa saya bilang besok bukan sekarang sambil ngebetak kan. Ya. Jadi kalau mami, dan itu hubungannya masih baik sama mami, masih baik. Jadi kalau Fitri bilang mami tidak pernah ada dalam hidupnya, bohong. Tuh mami diumrohin, tuh mami bisa jagain. Dia bahkan ngelahirin anak yang kedua, mami yang nungguin. Ketiga Baren. Kedua, mami yang nungguin. Ketiga, Renzo, mami cuma nengok, gue yang bawa. Nggak ada yang tahu hamil. Beb, oke? Ada telepon masuk? Nggak ada, di gue nggak ada. Oh udah clear. Jadi yang pertama dia kan pernah bilang hidupnya nggak, gimana mau tahu orang dia aja hamil ngumpet-ngumpet, Beb. Hamil yang pertama, nikahnya juga ngumpet-ngumpet, kita nggak pernah tahu. Jadi Arafah waktu sama Arafah juga nggak ada yang diundang? Nggak tahu. Kalau dia anak baik, dia harusnya ngasih tahu. Dan Beb, gimana sih Beb? Ini kepisah. Kalau gua jadi dia ya, makanya jangan berbusuk sangka gitu. Buat gue sih orang tua sih segalanya sih, Beb. Mungkin gue
adalah anak yang beruntung ya. Gue lahir dari keluarga yang utuh gitu loh. Tapi gue lihat beranjak gue tua, gue lihat teman-teman gue ini yang dulunya jauh sama bapaknya, sama ibunya, ketika dia tua, dewasa, menua, berusaha mendekatkan diri sama orang tuanya gitu loh. Ya kan. Jadi gue pikir nggak ada salahnya Fitri, buanglah rasa dendam itu. Gue juga nggak ngerti ya yang nyuci otak dia siapa nih, gue nggak ngerti nih, anjing bener deh, gue nggak ngerti deh. Sampai nih anak bisa durhaka begini, mamanya gue bingung deh. Siapa sih yang bikin dia sampai sebenci ini gitu loh sama emaknya? Emaknya tuh nggak ngapa-ngapain loh. Harusnya dia begitu nua, kayaknya nggak 1-2 orang deh yang kepisah sama ibunya waktu kecil. Nggak ada orang baik penuh dengan dendam. Kenapa Pit? Lu takut banget ngadepin gue. Gue nggak marah, gue nggak marah. Gue janji deh gue nggak marah. Lu datengin emak lu, mumpung masih hidup. Tapi lu tolong klarifikasi bahwa semua itu adalah fitnahan. Kasihan sih Mami, udah tua, nenek-nenek 72 tahun. Sekarang kondisi Mami diajak ngomong, entar nyambung, entar enggak. Terus kalau Mami udah meninggal, mau minta maaf ke siapa? Ke kuburan. Jangan suka mengecilkan orang, Fit. Kalau gue mau bawa Mami ke kantor polisi, gue laporin lu 12 tahun hukuman lu. Dari zaman dahulu kala, dari 4 tahun yang lalu tuh gue udah paham. Gue tuh manusia yang paham hukum. Gue ngerti hukum. Kalau gue nggak ngerti hukum, gue nggak tahu dia lu udah gimana kondisinya. Lu datengin mak lu. Kalau lu orang baik, nggak usah deh lu sekarang nggak usah ngedrama nambah-nambahin posting-posting si Nikita beranak. Pit, lu tuh ngedeketin Nikita karena lu merasa akan ada untung. Udah titik. Niat lu aja udah nggak baik. Kalau lu nggak nolongin Nikita, lu nggak viral, lu nggak bisa pansos. Udahlah itu, nggak usah lu main-mainin perasaannya si Nikita dulu. Emang Nikita lagi di titik nadir, Nikita lagi susah, lu masuk karena lu ada niat nggak baik. Kalau kita nggak bawa untung, nih mak lu nggak bawa untung, lu mau minta maaf nggak? Gue tanya, mak lu nih nggak nguntungin lu nih Pit, lu datengin nggak? Enggak. Kalau orang yang tidak menguntungkan, dia nggak akan datengin Beb. Tapi kan kalau misalnya dia transfer duit ke Mami juga ngomongnya buat apa? Beli apa? Buat beli obat, Beb. Bukan. Ngurusin orang tua tuh nggak cukup untuk 3 Bukan juta. bukan beli obat, buat beli doa. Oh iya, buat beli doa. Ya udah, gue bayar aja dia, hitung-hitung gue beli doa. Kayak ngasih tukang minta-minta. Beli doa. Dia ngomong begitu. Ya, jadi tolonglah, yang bersosial media tidak baik itu ya lu. Kan kemarin zamannya orang flexing-flexing, tiba-tiba tuh banyak orang kaya loh Beb, gue perhatiin di sosial media, di IG. Wah, mobil-mobil mewah, banyak tuh yang flexing-flexing begitu tuh. Salah satunya dia. Mungkin dengan adanya dia flexing-flexing begitu, akhirnya banyak orang-orang yang mendekati dia. Ya kalau sekarang flexingnya udah berhasil, pansosnya berhasil, flexingnya berhasil, terbukti banyak yang mengeluh, uangnya dimanipulasi lah, bisnisnya pada gagal. Gue mau tanya aja, kalau dia orang bisnis, satu yang sukses bisnisnya apa? Benar. Satu. Salon nggak itu, ya kan? Salon pada tutup. Ya. Penjualan kosong. Duit orang buat apa? Orang franchise. Orang franchise sekian ratus juta, abis itu bodo amat mau laku mau enggak, selesai. Kan itu juga duit orang. Klinik itu emang punya dia, tapi yang salon-salonnya kan yang ngedanain bukan dia. Iya, franchise. Iya. Terus perumahan pakai tanah orang. Gue ngerti sih ya, gue ngerti sih. Orang kalau mau bisnis, gue juga orang bisnis, Beb. Pembisnis itu adalah menciptakan barang yang tidak ada menjadi ada. Paham, gue paham, Beb. Kan lu juga kan, Pit, yang bawa lu ke Bandung ngurusin tower siapa? Yang tawar Lu berarti lu. Tower yang punya,
yang bawa gue, lu ke Bandung, lu inget nggak? Sama si Pak Agus, sama si Mas Agus tuh supirnya. Yang besokannya lu berantem sama Arafa, lempar-lemparan ATM, yang nyetirin lu ke Sukabumi, lu nangis-nangis, siapa? Gue. Udah deh, lu jangan gila deh sama gue deh, lu boleh gila sama orang, sama gue jangan. Ya, lu gak usah gila deh. Gue kasihan waktu itu, Beb, ngeliat dia ngurusin merchandise. Merchandise itu ya, ke Telkom tuh untungnya cuma 350 perak, bikin bolpen, bikin payung, bikin topi apa. Gue bilang, lu ngerti proyek nggak? Nggak, udah ntar lu pinter dalam perjalanan. Ayo, gue bawa lu ke Bandung. Gue anterin, gue ketemuin sama kepala koperasinya. Ketemu nggak, Pit? Yang kita makan tuh di restoran Sunda, lu masih inget nggak? Lu janji dalam perjalanan, nanti Beb, nanti ya Ti, kalau udah ini tuh ya, kalau udah dapet lu 1%. Lu kaliin berapa puluh miliar, 1% buat gua mana? Ada gila lu ya. Naira Residen, Pak RT-nya aja ini WA-an sama Cencen. Masih ada nggak? Handphone yang mana? Itu gimana harga tanah di sana, gimana harga perumahan di sana? Lu minta aksesnya sama gue. Nggak usah gila deh. 1% itu dari 66 M. Dan gue bukan orang maklar, jadi gue nggak makan duit persenan. Gue ngeliat kakak gue sukses, gue udah cukup bahagia. Kalau dia bilang, kalau dia ngomong iya, dia tuh iri karena gue sukses, dia enggak, Beb, gue nggak iri. Wallahi gue nggak iri. Kalau hidup gue semata-mata materi, gue nggak bakal pergi, gue nggak bakal buang laki gue, Beb. Di mana sih ada orang pajak miskin, gue mau tanya. Tapi tujuan hidup gue bukan itu. Ya, jadi kalau dibilang arah iri, memang paling gampang nih ngegiring opini orang bodoh. Ketika ada orang yang sukses dan orang yang menurut orang nggak sukses, kan sukses pandangan umum kan hartanya banyak nih. Yang ngomong gua nih harta gua nggak banyak dan gua nggak flexing nih. Oh dia iri karena aku sukses. Ibu aku tuh sekarang merongrong, mami tidak pernah merongrong. Mami dapat uang pun hanya karena dia yang menawarkan, bukan mami yang minta. Kalau tiap bulan mami nanya, karena Fitri kalau tidak ditanya dia nggak transfer. Harus aku jatuh sen. Jadi nggak usah aneh-aneh deh Fit, ngomongnya. Ya, lu sama gue mau ketemu di kantor polisi. Kalau lu takut banget sama gue, ya ketemu gue deh di kantor polisi kek. Di mana deh? Ayo. Gue nggak mau bahas artis-artis lain ya. Gue nggak mau bahas. Gue mau bahas di sini kakak gue. Udah cukup tahun lalu gue kasih kesempatan orang untuk tulus bantu. Tapi menurut gue kalian nilai sendiri. Gue punya pendapat sendiri. Jadi nggak usah paksa gue untuk berantem menanggapi orang lain. Gue nggak mau. Gue bukan tukang ribut, guys ya. Gue nggak mau. Jangan lu paksa gue menanggapi masalah si Anu, masalah si ini. Gue nggak mau. Gue nggak ada takut sama orang sedikit pun. Gue nggak takut nih. Gue juga bisa begini. Nggak takut. Karena gue merasa gue bener. Kalau gue salah, gue minta maaf, gue datengin. Sekarang kalau orang salah nggak usah ngejago, datang aja minta maaf, selesai. Ya, nggak usah. Datang aja, minta maaf, beres masalah. Gue nggak mau bahas yang lain, gue nggak mau kepancing. Berapa tahun yang lalu udah banyak gue kasih kesempatan orang. Lu boleh, gue ngerti sekarang, lu mau pansos dari masalah ibu gue, silakan. Tapi lu jangan jahat. Kalau lu jahat, kebuang dengan sendirinya, bukan gue yang buang, alam yang membuang. Diayak sama waktu. Ya, jadi jangan gaya-gayaan nyentikin orang. Gue juga bisa nyentikin orang. Apalagi lu cuma lu Fitri. Yang notabene lu pernah gaplok kan? Ya iya, ntar gue gaplok lagi lu. Gergetan gue. Gara-gara apa sih Beb? Gue lupa. Gara-gara kurang ajar. Lu masih inget gak? Gigi anak gue sakit. Lu ngasih gue nomor telepon laki. Sialan. Gimana gue gak ngamuk? Gigi anak gue sakit,
sakit lu mau nolongin, jauh-jauh gue datengnya, gue janda baru nih ya, gue datang dari Bogor ya ke rumah lu, inget gak lo gue pakai taksi, saya anak gue sakit giginya, namanya saudara kan biasa ya begitu, gue mah nggak malu lu minta tolong, gue mah manusia sih, kalau gue bikin salah, kalau gue minta tolong tertanda gue manusia, karena Allah juga menciptakan manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jangan malu guys, minta tolong, jangan malu. Jangan seakan-akan itu pendosa minta tolong. Yang malu-malu fitnah, jadi anak durhaka, malu. Gue minta tolong sama lu ngapain? Gue suruh ninggalin anak lu kan? Gue suruh ninggalin anak gue kan di rumah lu, gue suruh temuin orang kan? Lu gak usah gila deh, Pit. Oh, yang dia juga pernah suruh apa anak-anak lu ke Palembang bukan? Belajar gila, kalau anak-anak nggak lu bisa kerja, ayo kita kerja. Gue ini ya seorang perempuan yang nggak bisa jawab